Halo Sobat YouTube, ketemu lagi sama gue, DYK. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi ramai banget nih, yaitu pemindahan ibu kota negara kita dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Gue yakin, pasti banyak dari kalian bertanya-tanya, kenapa sih harus pindah? Jakarta kan sudah jadi ibu kota selama ini, kok tiba-tiba harus pindah? Apa nggak repot ya? Nah, daripada kalian menebak-nebak sendiri, mending langsung saja kita bahas tuntas di video kali ini. Siap-siap dapat informasi yang super lengkap dan pastinya menghibur, karena gue bakal jelasin semuanya dengan gaya khas gue, DYK. Yuk, langsung saja kita mulai. Oke, teman-teman, kita mulai dari masalah yang paling terasa banget, terutama buat kalian yang tinggal di Jakarta, atau sering ke Jakarta. Jakarta itu sudah seperti kamar kosan gue kalau lagi dikejar deadline, berantakan. Bayangkan saja, Jakarta itu bukan cuma jadi pusat pemerintahan, tapi juga pusat ekonomi, bisnis, budaya, pokoknya semua ada di sini. Jadinya Jakarta tuh seperti orang yang pekerjaannya menumpuk tapi tidak pernah dibereskan. Macetnya sudah seperti ular naga panjangnya, polusi udaranya bikin susah bernapas, belum lagi penduduknya yang sangat banyak. Gue saja yang tinggal di Jakarta kadang suka stres sendiri, apalagi kalian yang setiap hari harus berjuang di ibu kota. Nah, karena semua masalah ini, kualitas hidup di Jakarta jadi kurang baik. Padahal ibu kota itu kan seharusnya jadi contoh buat kota-kota lain di Indonesia, iya kan? Masa iya ibu kotanya saja berantakan, bagaimana mau memajukan negara? Makanya, pemindahan ibu kota ini diharapkan bisa jadi solusi buat menyelesaikan semua masalah di Jakarta. Ibaratnya Jakarta ini lagi sakit, jadi perlu istirahat dulu biar bisa sehat lagi. Selain masalah klasik seperti macet dan polusi, Jakarta juga punya masalah lain yang tidak kalah serius, yaitu risiko bencana alam. Bukan cuma Jakarta sih, tapi beberapa kota besar di dunia juga mengalami hal yang sama. Coba deh kalian bayangkan, Jakarta itu letaknya di dataran rendah dan dekat banget sama laut. Sudah begitu, penduduknya banyak banget, bangunannya juga makin tinggi-tinggi. Nah, kombinasi ini bikin Jakarta rentan banget sama bencana banjir dan penurunan permukaan tanah. Setiap tahun, pasti ada saja berita tentang banjir di Jakarta. Bahkan beberapa wilayah di Jakarta sudah mulai tenggelam loh. Seram kan? Terbayang tidak sih kalau ibu kota negara kita sampai tenggelam beneran? Bisa-bisa kita mengungsi ke negara tetangga, teman-teman. Makanya, pemindahan ibu kota ke lokasi yang lebih aman dan minim risiko bencana jadi salah satu pertimbangan utama. Tidak mau dong kita mengalami kejadian seperti di film Waterworld. Masa depan kita ada di tangan kita sendiri, teman-teman. Selama ini pembangunan di Indonesia tuh seperti timpang sebelah, teman-teman. Pulau Jawa, khususnya Jakarta, sudah seperti anak emas yang dapat perhatian lebih. Sementara itu, wilayah timur Indonesia masih banyak yang tertinggal. Padahal, Indonesia Timur itu punya potensi alam dan budaya yang luar biasa loh. Sayang banget kan kalau tidak digarap dengan maksimal. Nah, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ini diharapkan bisa jadi momentum buat mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia. Dengan adanya ibu kota baru di Kalimantan Timur, akses ke wilayah timur Indonesia jadi lebih mudah. Investor juga bakal tertarik buat masuk ke sana, lapangan kerja baru bakal terbuka lebar, dan ekonomi di wilayah timur Indonesia bisa meningkat pesat. Intinya sih, pemerataan pembangunan itu penting banget, teman-teman. Jangan sampai Indonesia cuma maju di Pulau Jawa saja, sementara wilayah lain masih tertinggal jauh. Kita harus maju bersama-sama. Nah, sekarang kita bahas kenapa Kalimantan Timur dipilih jadi lokasi ibu kota baru. Alasan utamanya sih simpel saja, Kalimantan Timur itu punya lokasi yang strategis dan minim risiko bencana. Coba deh lihat peta Indonesia, Kalimantan Timur itu letaknya di tengah-tengah kepulauan Indonesia. Jadi, akses ke wilayah barat dan timur Indonesia sama-sama mudah. Tidak seperti Jakarta yang ada di ujung barat Pulau Jawa, jadi agak susah kalau mau ke wilayah timur. Selain itu, Kalimantan Timur juga relatif aman dari bencana alam. Risiko gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi di Kalimantan Timur jauh lebih rendah dibandingkan Jakarta. Jadi, pemerintah bisa lebih tenang deh kalau memindahkan ibu kota ke sana. Tidak cuma itu, Kalimantan Timur juga punya lahan yang luas banget. Jadi pemerintah punyanya banyak pilihan buat mengembangkan ibu kota baru dengan konsep yang lebih modern dan terencana dengan baik.
Kalian pasti sudah sering dengarkan, kalau ibu kota baru kita ini bakal jadi kota pintar yang ramah lingkungan. Nah, ini dia salah satu hal yang bikin gue semangat banget sama Nusantara. Bayangkan saja, teman-teman, Nusantara ini dirancang buat jadi kota yang tidak cuma modern, tapi juga berkelanjutan. Jadi, pembangunan di Nusantara bakal memperhatikan keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan. Keren kan? Di Nusantara, penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga angin bakal dimaksimalkan. Pengelolaan air dan sampah juga bakal dilakukan dengan efisien dan ramah lingkungan. Transportasi publik yang ramah lingkungan seperti LRT dan BRT bakal jadi andalan di Nusantara. Intinya sih, Nusantara ini bakal jadi contoh kota masa depan yang tidak cuma canggih, tapi juga peduli sama lingkungan. Gue jadi tidak sabar ingin cepat-cepat pindah ke Nusantara nih. Tidak cuma ramah lingkungan, Nusantara juga dirancang buat jadi pusat inovasi dan teknologi canggih loh. Jadi, selain bisa menikmati udara segar dan lingkungan yang asri, kita juga bisa merasakan hidup di kota yang serba canggih. Pemerintah punya visi buat menjadikan Nusantara sebagai contoh kota masa depan yang didukung oleh teknologi canggih. Mulai dari infrastruktur digital yang super cepat, pelayanan publik berbasis teknologi yang mudah dan efisien, hingga pusat riset dan pengembangan teknologi yang canggih, semuanya bakal ada di Nusantara. Dengan adanya pusat inovasi dan teknologi di Nusantara, diharapkan bisa mendorong kemajuan teknologi di Indonesia secara keseluruhan. Tidak cuma itu, Nusantara juga diharapkan bisa jadi pusat inovasi yang diakui secara global. Terbayangkan teman-teman, kalau Indonesia punya Silicon Valley-nya sendiri, pasti keren banget. Pemindahan ibu kota ke Nusantara ini bukan cuma sekadar memindahkan gedung-gedung pemerintahan saja, teman-teman, tapi juga punya makna simbolis yang dalam banget. Nusantara dirancang buat mencerminkan identitas baru Indonesia yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Arsitektur dan tata kota Nusantara bakal menggabungkan elemen-elemen budaya lokal dari seluruh Indonesia. Jadi, Nusantara ini bakal jadi representasi dari keberagaman budaya Indonesia yang kaya dan indah. Tidak cuma itu, Nusantara juga dirancang buat jadi kota yang inklusif. Artinya kota ini terbuka buat semua orang dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan golongan. Semua orang punya kesempatan yang sama buat hidup, berkarya, dan berkembang di Nusantara. Dengan identitas baru ini, diharapkan Nusantara bisa mempersatukan bangsa Indonesia dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Membangun ibu kota baru sekelas Nusantara tentu bukan hal yang mudah, teman-teman. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari pendanaan, keberlanjutan lingkungan, hingga kesiapan sumber daya manusia. Pendanaan yang besar dibutuhkan untuk membangun infrastruktur, gedung-gedung pemerintahan, dan fasilitas publik lainnya di Nusantara. Pemerintah harus bisa memastikan pendanaan ini dikelola dengan transparan dan akuntabel. Keberlanjutan lingkungan juga harus jadi prioritas utama dalam pembangunan Nusantara. Jangan sampai pembangunan ibu kota baru ini malah merusak lingkungan di Kalimantan Timur. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia juga tidak kalah penting. Dibutuhkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten untuk membangun dan mengelola Nusantara. Pemerintah harus bisa menyiapkan program pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kualitas SDM di Kalimantan Timur. Meskipun banyak tantangan, tapi gue yakin pemerintah dan masyarakat Indonesia bisa bekerja sama untuk mewujudkan Nusantara sebagai ibu kota yang modern, berkelanjutan, dan membanggakan. Mari kita dukung dan pantau terus perkembangan proyek ini dengan semangat optimisme. Gue yakin, Nusantara akan menjadi simbol kemajuan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang alasan-alasan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara. Bagaimana teman-teman? Sudah tidak bingung lagi kan kenapa kita harus pindah ibu kota? Semoga informasi yang gue sampaikan di video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang Nusantara. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!